on the 17th of March, and this one's going to really... Di New World, Berlin, Jerman, walaupun sempat kaget terhadap respon penonton Jerman 1970 pada umur 27 tahun. Johnny Allen Hendrick atau Jimi Hendrix lahir di King Country Hospital, Seattle, Washington pada 27 November 1942. Ia putra sulung pasangan Alec Hendrick dan Lucille, seorang Indiana Cherokee. Nama itu merupakan pemberian ibunya yang kemudian diubah oleh sang ayah menjadi James Marshall Hendrick. Pada saat Hendrick kecil berusia 4 tahun, kedua orang tuanya kemudian berpisah saat Jimmy berumur 3 tahun. Akhirnya Alec yang bekerja sebagai tukang sapu menghidupi keluarganya dengan susah payah. Jimmy kecil pun sering membantu ayahnya menyapu, dan dengan sapu itulah ia pertama kali bergaya bak seorang gitaris. Ia sering menirukan gaya dark walk khas Chuck Berry. Sang ayah ternyata sering memperhatikan sikap putranya. Lalu pada tahun 1952 saat Jimmy berusia 10 tahun, sang ibu wafat. Hal ini membuat Jimmy sangat terpukul dan menjadi anak yang pemurung. Alex sebagai seorang penganut agama yang taat mengajarinya untuk tabah. Ia sering mengajak Jimmy ke gereja dan ikut dalam paduan suara. Tetapi itu rupanya belum cukup untuk menghibur Jimmy. Karena kesedihan melihat Jimmy yang tak kunjung berhenti bersedih, akhirnya memberikan Jimmy sebuah gitar akustik sebagai hadiah ulang tahun ke-12. Gitar itu dibeli dari seorang kawan ayahnya, itu seharga $5. Sepanjang masa remaja itulah, Jimmy terus berlatih memainkan gitar. Jimmy punya kegemaran mendengarkan album milik musisi blues, bukan seperti B.B. King, Elmore James, and Muddy Waters, ataupun para rock roller seperti Chuck Berry dan Eddie Cochran. Lagu rock and roll music dari Chuck Berry termasuk lagu yang paling sering dibawakan Hendrick. Bahkan kemudian B.B. King memberi penghormatan kepadanya dengan mengabadikan nama ibu Hendrick, Lucille, pada gitar Gibsonnya. Jimmy mulai berkarir di musik tahun 1960 saat ia menjadi anggota sebuah band bernama Rocking Kings dan mulai sering manggung di tempat konser seputar Seattle. Walaupun sudah mulai menarik perhatian para pencinta musik, ia tampaknya belum bisa menunjukkan totalitasnya karena setahun kemudian ia malah kena wajib militer dan bergabung dengan angkatan darat di Fort Worth, California. Tahun 1963, Hendrick pindah lagi ke Tennessee dan di kampungnya Elvis Presley ini ia bermain dengan sederet nama top waktu itu seperti Little Richard, Hank Ballard, dan The Supreme. Ia juga ikutan di 2 singlenya Lonely Youngblood. Sayang, itu tidak sempat membuat kerjasama dengan Elvis, tetapi ia sering menampilkan hit dari sang raja itu yaitu Hound Dog dan bahkan sempat pula merekamnya. Merasa kurang bisa mengembangkan karirnya, Hendrick pindah lagi dan kali ini ke New York. Di kota Big Apple itu, ia bermain bersama dengan Isley Brothers sepanjang tahun 1964, termasuk untuk rekamannya di studio. Ia juga berkolaborasi dengan penyanyi soul Curtis Knight. Knight kemudian menulis lagu Ballad of Jimmy yang ditulisnya pada 1965. Pada tahun berikutnya, 1966, Hendrick mulai menemukan jati dirinya yang sesungguhnya. Ia membangun bandnya sendiri, Jimmy Jam and the Blue Flame. Saat main di cafe Wah di Greenwich Village, New York pada bulan Juni, penampilannya dikagumi oleh Linda Keith. Linda yang pacar gitaris Rolling Stone, Keith Richard itu, tak lama kemudian mempertemukannya dengan basis grup Inggris The Animal, Chas Chandler, yang kemudian mengajak Hendrick mengembangkan karir di London. Awalnya Hendrick sempat ragu. Selain Keith Richard, di Inggris bercokol para gitaris hebat seperti George Harrison, The Beatles, Pete Townshend, The Who, dan 3 gitaris jebolan Yardbirds, Jimmy Page, Led Zeppelin, Jeff Beck, dan Eric Clapton, Cream. Setiba di London pada 24 September 1966, Hendrick yang sebenarnya masih ragu diajak Chandler ke kafenya Zoot Money. Chandler kemudian mengajak Hendrick berkeliling dari tempat satu ke tempat lainnya. Ia yang cukup ngetop bersama The Animal banyak kenal dengan para musisi dan pemilik klub. Hal ini banyak membantu Jimmy mendapatkan kesempatan untuk manggung.
Di klub Blazes tempat Henrik bermain, ia dilihat oleh Johnny Hallyday yang saat itu merupakan penyanyi top di Prancis. Ia kemudian bernegosiasi dengan Chandler membicarakan kemungkinan kerjasama. Akhirnya diperoleh kesepakatan, yaitu Henrik akan membuka konser Johnny, tetapi Henrik merasa harus memiliki band sendiri. Di London, Chandler lalu mencarikan Henrik dua pengawal tanggung untuk posisi drum dan bass. Ia mendengar bahwa penggebuk drum Mitch Mitchell keluar dari Georgie Flames Blue Flames, maka direkrutlah Mitchell mengisi posisi tersebut. Tinggal posisi pembentut bass yang masih lowong. Saat itulah Noel Redding lahir pada 25 Desember 1945 yang mengikuti audisi untuk jadi gitaris di Animal, ditawari jadi pemain bass bersama Henrik. Mereka bertiga membuat band Jimi Hendrix Experience yang kemudian melegenda. Itu terjadi pada Oktober 1966. Saat dimana karir Hendrik yang sesungguhnya baru dimulai, penampilan pertama mereka adalah ketika menjadi band pembuka dari penyanyi Prancis Johnny Hallyday yang manggung di Paris Olympia pada tanggal 18 bulan yang sama. Sebulan kemudian, mereka untuk pertama kali sejak bertrio masuk studio, mereka merekam lagu Stone Free, ciptaan Hendrik, dan Hey Joe, karya Billy Robert dan pernah dinyanyikan oleh Tim Rose. Kedua lagu tersebut digarap di The Lane di studio London. Sayang, ketika itu mereka masih sepi tawaran manggung, sedangkan mereka harus membiayai hidup dan sewa studio. Pada November mereka bermain selama 4 hari di Big Apple Club, Munich, Jerman. Mendapat bayaran 300 pounds. Hitung sendiri ya, sekarang berapa? Mereka mulai bisa membiayai hidup dan Chandler terus berusaha agar Jimi Hendrix Experience bisa lebih diliput oleh pers. Hendrik CS mendapat kesempatan jumpa pers pertama pada tanggal 25 bulan itu juga. Memasuki Desember, Hendrik menandatangani kontrak 4 tahun dengan Yameta Company, suatu perusahaan manajemen artis. Akhirnya single pertama Hey Joe dirilis oleh Polydor setelah sebelumnya ditolak oleh Decca. Mereka bertiga lalu tampil di acara TV untuk pertama kalinya di penghujung tahun 1966. Tapi sayang, pada malam tahun baru 1967, mereka tidak mendapat tawaran panggung. Untungnya, Redding mempunyai gagasan bagus. Ia mengajak Hendrik dan Mitchell bermain di kampung halamannya di Folkestone, sebuah kota kecil dekat London. Dan ia memiliki banyak kerabat di kota itu tanpa banyak kesulitan mendapat job. Memasuki Januari 1967, keadaan sudah mulai membaik. Walaupun sempat terpaksa bermain di klub-klub kecil seperti Ram Jam dan Richie Tix, mereka masih sering mendapat kesempatan tampil di Scotch of St. Thomas dan 7,5 klub, bahkan kadang di klub yang terletak di Whitehall Street, Mayfair, London. Itu penampilan di London. Penampilan itu ditonton oleh musisi terkenal seperti Paul McCartney, Pete Townshend, dan Mick Jagger. Bintang-bintang top itu ternyata menyukainya. Mereka sering bilang pada press bahwa mereka kagum pada penampilan Hendrik, dan hal itu tentunya merupakan keuntungan publikasi yang besar bagi Hendrik dan dua sohibnya. Karena kala itu, penyataan dari para personil The Beatles, The Who, dan The Rolling Stone merupakan santapan wajib yang harus diyakini oleh para pencinta musik di seluruh dunia. Akhirnya bulan itu, Jimi Hendrix Experience tampil di Sheffield Theatre, London sebagai grup pembuka The Who. Completely in more way than one. This is The Who, this one. Kesempatan ini diperoleh juga atas permintaan Townshend. Tentu saja hal ini tidak disia-siakan dan Hendrik maupun membuktikan bahwa mereka memang patut untuk diperhitungkan. Pete Townshend yang kala itu merupakan gitaris dengan aksi panggung yang hebat, malam itu mendapat saingan berat. Tahu bahwa Townshend akan melakukan atraksi khasnya seperti memutar gitar di udara, Hendrik melakukan atraksi yang lebih hebat. Tetap dengan cirinya seperti memetik senar pakai gigi, menggesekkan senar ke punggung atau menendang-nendang gitar, tapi kali ini dengan gaya lebih agresif. Pada bulan Februari, single Hey Joe mendaki di nomor 6 pada chart Inggris. Hendrik pun semakin terkenal dengan gayanya yang liar. Pers juga sering mengekspos hal tersebut. Sementara itu, mereka bertiga masuk studio lagi untuk menyelesaikan penggarapan album penuh. Album itu dikerjakan di Olympic Studio, Barnes, London. Sepanjang bulan Maret tahun itu, mereka mengadakan pertunjukan keliling Eropa. Dimulai di 20 Club di Mouscron, Belgia, dan di 20 Club Lille, Prancis, lalu dilanjutkan ke klub legendaris yang juga melahirkan The Beatles, Star Club di Hamburg, Jerman.
Tidak berapa lama, single Purple Haze dilepas ke pasar, sempat menduduki tangga ketiga pada chart. Single tersebut segera disusul oleh album pertamanya, Are You Experienced? Album ini segera menyita perhatian pencinta musik dunia dan nangkring di posisi kedua pada chart selama 33 minggu. Well, the boys have got a new one out on the 17th of March, and this one's going to really... Jimi Hendrix Experience mengadakan tur Eropa dimulai di New World, Berlin, Jerman. Walaupun sempat kaget terhadap respon penonton Jerman yang kalem, mereka terkesan dengan pengetahuan publik Jerman tentang mereka. Dan tur pun berlanjut ke Denmark, Belanda, Prancis, dan negara-negara Skandinavia. Setelah masa awal dengan irama blues yang kental seperti Satisfaction karya Stones yang pada prinsipnya adalah blues, kata Keith Richards, berkembanglah musik rock yang memadukan musik dan seni pertunjukan. Aliran diawali dengan seniman pop dunia, Andy Warhol yang berkolaborasi dengan The Velvet Underground, dan yang sering disebut puncak dalam masa ini yang juga dikenal sebagai art rock adalah The Wall karya Pink Floyd berupa pertunjukan teater rock. Jimi Hendrix kemudian meninggal di London, Inggris 18 September 1970 pada umur 27 tahun. The Jimi Hendrix Experience is over. The acid rock musician died today in a London hospital, apparently from an overdose of drugs. Jimmy's death was based off the testimony and eyewitness account given by the initial emergency phone call for help. But most importantly, Monica Dannerman was the only person to be interviewed. Now keep that in mind. He was not breathing. We started pumping his chest to try and do cardiac arrest. Oke teman-teman, maaf kalau belepotan. Isi di komentar. Terima kasih.